Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Maulana Ibrahim, NIM 1902050198 dari kelas 19A5. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan bipolar. Bipolar disorder atau yang disebut dengan gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang terjadi akibat mood atau perasaan yang ekstrim. Hal ini disebabkan oleh mood atau perasaan yang secara tiba-tiba dari suasana senang menjadi suasana sedih. Gangguan bipolar ini terjadi pada kondisi normal. Gangguan bipolar ini terjadi beberapa tahun, bahkan lebih parahnya lagi beberapa minggu. Gangguan bipolar ini terjadi akibat rusaknya hubungan pribadi, rusaknya hubungan produktivitas kerja, dan lebih parahnya lagi ada yang melakukan bunuh diri. Gangguan bipolar ini sangat tertekan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Gangguan bipolar ini terjadi pada usia 25 tahun ke bawah. Oleh karena itu, disarankan bagi penderita gangguan bipolar disarankan untuk merujuk ke rumah sakit, klinik, puskesmas, dokter, perawat, tenaga kesehatan yang menangani kasus gangguan bipolar. Saat seseorang yang terkena gangguan bipolar, ia akan mengalami emosional yang hebat dan terjadi pada suatu periode tertentu yang disebut dengan episode mood. Berikut ini penjelasan tentang episode mood. 1. Mania dan hipomania. Mania dan hipomania adalah dua episode berbeda. Mania lebih parah dibandingkan hipomania dan menyebabkan masalah ke dalam kehidupan sehari-hari. Mania lebih sering dirawat di rumah sakit dan dirawat inap. Gejala mania pada gangguan bipolar adalah 1. Banyaknya makan, 2. Lebih sensitif, 3. Kurangnya tidur, 4. Lebih bersemangat, 5. Banyak bergairah atau bersenang-senang. Episode depresi. Episode depresi termasuk gangguan bipolar yang terjadi cukup parah dan dapat menyebabkan kegiatan sehari-hari. Contohnya sekolah, pekerjaan, dan kegiatan sosial. Gejala-gejala episode depresi. 1. Minder. 2. Kurangnya makan. 3. Mengantuk. 4. Malas. Yang kelima, ingin melakukan bunuh diri. Episode mania ini terjadi beberapa tahun bahkan minggu. Episode depresi ini jika terkena segera menghubungi pihak dokter, perawat, tenaga kesehatan, puskesmas, rumah sakit yang menangani kasus episode depresi. Meski kebanyakan kasus bipolar disorder ditemukan pada awal remaja dan juga anak-anak, sayangnya kasus bipolar tersebut tidak ditemukan pada anak-anak dan remaja. Tetapi kita tidak bisa membedakan antara kasus bipolar disorder dengan kasus perilaku normal.
Jika Anda curiga mengalami gangguan bipolar, jangan ragu tanyakan ke dokter. 1. Munculnya episode mood yang berkepanjangan. 2. Merasa agresif. 3. Konfrontasional. 4. Kesulitan tidur. Yang kelima, memiliki pemikiran ingin bunuh diri. Jenis-jenis gangguan bipolar menurut Mayo Clinic yaitu 1. Gangguan bipolar 1. Gangguan bipolar 1 adalah gangguan yang terjadi akibat episode mania dan diikuti oleh episode depresi dan hipomania. 2. Gangguan bipolar 2. Gangguan bipolar 2 adalah gangguan yang tidak terjadi akibat episode mania dan tidak diikuti oleh episode depresi dan hipomania. 3. Gangguan siklotimik. Gangguan siklotimik adalah gangguan yang terjadi pada usia anak-anak sampai remaja. Gejala tersebut adalah episode hipomania dan depresi. 4. Jenis lain. Jenis lain adalah gangguan bipolar yang terjadi akibat penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol seperti penyakit Cushing dan stroke. Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan bipolar. 1. Kondisi otak. Otak sangat berpengaruh untuk bahan-bahan kimia otak yang ada di dalamnya. Yang kedua, keturunan atau genetik. Biasanya keturunan atau genetik dari orang tua itu sangat mempengaruhi bibit-bibit penyakit gangguan bipolar kepada Anda. Yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial. Faktor pengaruh lingkungan sosial adalah stres, tidak percaya diri, kehilangan yang tragis. Faktor-faktor resiko yang mempengaruhi gangguan bipolar. 1. Memiliki stres yang tinggi. 2. Penyalahgunaan alkohol ataupun obat-obat terlarang. 3. Memiliki anggota keluarga penderita gangguan bipolar. 4. Mengalami suatu kejadian ataupun peristiwa kehilangan yang terjadi secara tiba-tiba. Cara mengobati gangguan bipolar. 1. Terapi obat. Biasanya dokter memberikan resep obat untuk menstabilkan suasana hati Anda. Contoh-contoh obat tersebut adalah antidepresan, antipsikotik, antistres, penstabil mood. 2. Konseling. Konseling biasanya untuk membicarakan kondisi Anda dan mencari jalan kondisi Anda. Contoh konseling adalah mencari komunitas dan psikolog. 3. Perawatan penyalahgunaan zat tertentu. Biasanya gangguan bipolar sering terjadi mengalami penyalahgunaan zat tertentu. Jika dilakukan secara terus-menerus penyalahgunaan zat tertentu, biasanya penyakit bipolar disorder itu sulit mengatasi penyakit bipolar disorder. 4. Perawatan rumah sakit. Biasanya gangguan bipolar ini dirawat ruang inap rumah sakit untuk pengawasan berkala dan juga untuk mengetahui tanda-tanda ingin melakukan bunuh diri. Tes yang dilakukan untuk penyakit gangguan bipolar. 1. Tes fisik. Biasanya tes fisik ini untuk mengetahui semua gangguan bipolar. Yang kedua, tes psikolog. Biasanya dokter menanyakan perihal perasaan mood Anda. Yang ketiga, penggambaran mood. Biasanya dokter menulis penggambaran mood Anda sekarang dalam
buku tersebut untuk mendiagnosis penyakit gangguan bipolar Anda. Berikut ini perubahan gaya hidup sehat dan pengobatan di rumah untuk mengatasi gangguan bipolar. 1. Memeriksa ke dokter segera mungkin. 2. Tidur yang cukup. 3. Melakukan aktivitas fisik secara rutin. 4. Meninggalkan kebiasaan yang tidak membahagiakan. 5. Tidak mengonsumsi alkohol dan menghindari obat-obat terlarang. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.